uang kertas, ya. Ya. Uang sebagai uang. Uang sebagai uang yang punya bentuk fisik itu Ya. konkret. Konkret. Ya. Oke. Nah, tapi sekarang sistem masyarakat kita menciptakan suatu nilai baru terhadap uang. Nilai abstraknya. Uang sama dengan kesuksesan. Ah. Uang sama dengan Oke, menurut kamu itu bahasa itu apa, men? Sehingga kamu harus menggunakan bahasa-bahasa yang apa ya? Kadang saya nggak ngerti bahasamu. ya, bahasa itu konsep. Konsep itu dibangun dari pengetahuan, refleksi kita tentang kata. Jadi ada kita ngomong dengan bahasa yang biasa, dengan bahasa yang konsep. Ya. Kalau bahasa yang biasa itu menjelaskan tentang keseharian. Ada. Kalau bahasa konsep itu bahasa berdasarkan abstraksi dari sebuah kata. Jadi konsep itu yang penting dalam kepala sebetulnya. Diterjemahkan dalam bahasa yang Iya. ribet lagi ini. Lah artinya kan begini. Hidup sudah ribet, tambah ribet. Konsep itu ribet, men. Dijelaskan dengan bahasa yang ribet. Kenapa kita tidak menjelaskan menggunakan bahasa yang mudah dipahami? Mungkin ya efisiensi kurang kan? Karena penggunaan bahasa itu untuk efisiensi. Efisiensi. Bahasa itu teknologi juga. Karena teknologi itu kalau mau ditarik benang merahnya itu kan ya berarti efisiensi. Bagaimana mengucapkan satu kalimat dengan satu kata. Kalau bisa dengan satu kata, kenapa harus dengan banyak kata? Itu kan mubazir. Pemborosan kata itu ya. Tapi memang problem kita itu, problem masyarakat Indonesia itu karena mereka nggak bermain dalam konsep. Sehingga orang-orang yang coba menjelaskan secara efisien itu nggak dipahami oleh mereka. Jadi bahasa itu konsep. Konsep itu mewakili satu pengertian tertentu yang menjelaskan dengan sangat singkat dan padat, ketimbang kita harus menggunakan kata-kata yang berhamburan untuk menuju pada arti yang sama. Jadi konsep itu banyak ya. Konsep itu diterjemahkan dalam bahasa tertentu. Seperti kita kembali ke topik uang. Uang itu juga konsep berarti. Uang itu konsep. Nah, kalau bicara uang dalam tataran konsep, berarti nanti kita bisa memindahkan konsep tentang uang ke sesuatu yang lain. Ngerti nggak itu? Nggak. Ngerti kan? Nggak ngerti. Nah, maka kita bedah dulu konsep itu apa, konsep tentang uang. Baru nanti kita menangkap makna, oh ternyata ini loh konsep uang. Konsep itu artinya nilai inti dalam satu pengertian tentang uang. Nah, kalau kita nggak nangkep nilai intinya itu, ya kita nggak bisa kemudian itu mencari Sesuatu yang tidak tahu nilai intinya. ya. Nah, nilai inti ini ya kita sudah nggak peduli lagi. Pada masyarakat sekarang ini nilai inti itu sudah tidak dipedulikan. Artinya konsep uang itu nilai intinya sudah tidak. Ya. Nah, sekarang kalau saya tanya apa nilai inti daripada uang? Kan bingung kita, ya uang. Iya. Nah, maka kita balik dulu ke teori, bukan teori ya, istilah tertentu, pengertian umum tentang uang. Secara fungsi uang itu apa? Kan umum mengetahui uang sebagai
Pertama, Alat tukar. alat tukar atau medium of exchange. Nah, medium of exchange ini harus digaris bawahi dulu. Alat tukar itu ya, Ya, di garis bawah. digaris bawahi karena alat tukar nanti itu mengalami perubahan makna pada zaman kita yang sekarang itu. Nah, alat tukar ya. Bagi saya, uang itu sebenarnya nggak ada nilainya. Hah. Bagaimana Gimana? uang tidak ada nilainya? Nah, itu kalau kamu mengerti konsep tentang uang baru bisa menangkap itu. Artinya kamu mempunyai pra pemahaman dulu terhadap uang secara konseptual, bukan secara bahasa sehari-hari itu nggak bisa menangkap konsepnya. Berarti banyak seorang seperti saya ini yang tidak bisa menangkap konsep uang itu sendiri. Iya, akhirnya struktur pengertian kita di dalam kepala tentang uang itu salah semua nanti. Terima kasih, Bu. Nah, kenapa saya mengatakan uang itu tidak punya nilai? Karena kita yang meletakkan nilai dalam uang. Nah, ketika saya bicara soal nilai, Yun, ya, kamu punya pemahaman nggak tentang nilai? Enggak. Nah, ini bahasa konsep. Makanya konsep tentang nilai itu harus dipahami supaya ketemu pemahaman kita. Bagi saya nilai itu adalah angka. Ya, nilai itu angka kalau dikonsepkan secara konkret. Itu berarti angka. Kalau konkret, ya, nilai itu seperti kita di sekolah. Ya enggak? Kita belajar kemudian ujian mendapatkan nilai 5. Ya. Nah, nilai 5 itu konkret dalam nilai. Nah, kalau saya mengatakan begini, nilai daripada uang itu adalah kesepakatan dan jaminan. Itu konsep. Konsepnya belum nilainya itu ya. Iya, nilai abstrak kita sebut. Oke. Maka kita Kalau ini konsep dan kesepakatan, berarti harus ada yang menyepakati nilai ini. Kita bersepakat setelah ada pihak ketiga, pihak tengah. Masih nggak paham kan? Masih. Paham nggak? Tan? Belum. Jadi aslinya kesepakatan kita itu ya karena ada pihak yang menjamin Tentang uang ini. tentang uang. Kalau nggak ada yang menjamin, apa nilai uang? Memang sekarang ada yang menjamin uang itu. Negara. Emang kamu kalau menolak dibayar rokok, kamu pakai rupiah, bayar itu, kemudian kamu tolak, aku nggak mau menerima rupiah, emang kamu bebas gitu? Ditangkap, coy. Ditangkap polisi kamu. Ya. Jadi saya membayangkan gini ya. Ngopi dulu. Ajar kopinya dulu. Misal kita atau saya lah berbelanja di sebuah toko, misal belanja laptop atau komputer atau kamera, kadang iseng pikiran saya itu untuk bertanya ke penjaga. Kebetulan penjaganya itu cantik ya, Nah, mbak-mbak atau adik-adik lah. ya, ya. Mbak, kenapa sih mau menerima duit kertas ini? Ini cuma kertas loh. Ya kalau secara perbandingan nilai, ya itu nggak setara. Ya nggak? Iya. Ya kertas Iya, kertas kan. yang berisi Angka-angka. nominal Iya, angka saja. 10.000, Ya, ya. 100.000, 50.000. Ya. Ya kan? Heeh. Ya tapi nggak saya tanyakan juga, konyol gitu. Iya. Karena nanti saya dianggap aneh gitu loh. Nggak mau nanti adik-adiknya itu dengan saya. Ya, betul, masuk. Konyol bagi mereka. Heeh. Nah, pemilik toko atau penjaga tadi yang cantik tadi,
itu menerima itu karena mereka tahu, mereka punya konsep itu tadi, bahwa suatu saat uang yang mereka terima itu bisa ditukarkan ke tempat lain. Artinya ada jaminan untuk mereka menggunakan uang itu dan Di tempat membeli lain. sesuatu yang lain. Ya. Nah, ini konsepnya itu. Konsep tentang uang itu. Artinya uang itu adalah ya, pihak ketiga, adanya pihak ketiga yang menjamin itu berlaku. Dalam kasus kita sekarang ini artinya ada pihak ketiga itu yang disebut negara. Negara dan Negara bank yang sentral. menjamin uang kita ini. Dan bank sentral. Ya, negara dan bank sentral inilah ya. Dan mereka harus mempunyai backup yang kuat Terhadap uang tadi. terhadap sebuah nilai. Nah, nilainya itu kita sebut dengan trusted, kepercayaan. Maka kalau kita bicara dalam tataran konseptual, ya, nilai ini kemudian bisa kita alihkan, ya enggak? Tadi apa tadi? Orang ketiga, jaminan, kemudian trust. Ya. Ini seandainya kita menemukan masalah di pemerintah, di bank sentral, ya, di trust kita terhadap mereka, kemudian kan itu bisa kita pindahkan ke dalam teknologi misalnya tuh. Kita misalnya lebih percaya kepada teknologi, trustless akhirnya jadi kan? Ke duit yang diterbitkan oleh Iya, negara. oleh negara. Kita nggak percaya lagi misalnya Iya. dengan negara. Misalkan, iya, bisa kita. Bisa. Nah, perkembangan terakhir itu adalah blockchain. Hmm. Karena blockchain itu sifatnya teknologis. Nah, teknologis ini juga konsep. Jadi, ya kalau kita paparkan tentang teknologi, artinya teknologi itu tidak membutuhkan kepercayaan untuk berjalan. Terus apa yang dibutuhkan? Sistem yang dibangun. Prosedur. Iya, sistem. Jadi prosedur itu, misal kita mau WA, kita nggak perlu percaya bahwa WA kita itu akan sampai ke kamu. Cukup lakukan saja. Cukup kita ketik, asal ada jaringan, itu infrastruktur ya. Kita ketik, ya, ada jaringan, kemudian kita send, nggak perlu percaya kita. Apakah itu sampai apa enggak? Tapi pada faktanya itu sampai. Karena secara sistem infrastrukturnya sudah terbangun. Iya. Nah, makanya konsep ini tadi setelah kita abstraksikan, ketemu intinya bahwa uang itu menjadi berharga karena pertama nilai, ya. Nah, ini perlu saya jelaskan dulu, nilai konkret dengan nilai abstrak tadi. Nilai konkret itu uangnya sendiri berbentuk kertas, Ya. ya. Nilai abstraknya tadi adalah Kesepakatan kedua kesepakatan. Kemudian apa tadi? Ada jaminan dari pihak ketiga, di mana pihak ketiga itu harus bisa dipercaya. Kan dulu pernah ada kasus nih, duit ini tidak dihambur-hamburkan di jalan, artinya kepercayaan terhadap duit itu habis berarti. Nah, trusted, dan itu terjadi sekarang di Lebanon. Trustless, orang nggak percaya. Trusted dulu. Kalau Nah. trustless itu teknologi yang membangun. Ketika kepercayaan manusia terhadap manusia itu kemudian perlahan hilang, ya. Karena ini nanti ada teori lagi tentang kekuasaan mutlak. Kalau itu sudah hilang, orang mencari sesuatu yang baru yang lebih bisa dipercaya. Nah, kalau kepercayaan itu sudah memang tidak ada, ya bagaimana menciptakan yang trustless? Kita tidak perlu percaya, tetapi berjalan secara sistem yang sistemik. Ya. Itu yang kita sebut dengan trustless, yang merupakan ciri khas teknologi. Iya. Jadi mesin yang mengatur itu ya. Mesin yang mengatur. Nah, berarti kan kalau dia secara konsepnya tadi kita sudah dapat, ini bisa kita pindahkan Ya. ke teknologi tadi. Hmm. Karena dalam sejarahnya juga Konsepnya sama ya. Iya. Konsepnya sama. konsep itu kemudian itu berevolusi. Berubah bentuk saja ya. Iya. Mulai dari
sebut uang komoditas yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Ya. Kemudian muncul yang namanya itu uang koin, ya enggak? Di sana ada emas, Ya. dinar dirham. Ya. Kemudian berpindah lagi ke uang kertas, ya enggak? Terus zaman sekarang, zaman now, itu berpindah ke the era of technology, Uang teknologi. uang teknologi. Dan uang teknologi sekarang itu, kalau saya memandang, dia belum mencukupi Trustnya. terasnya. Kenapa? Karena digital yang ada sekarang itu sifatnya ini agak susah saya menjelaskan, tapi analoginya menjadi gampang. Kalau kamu punya file film, punya file gambar, punya file musik, kamu transfer ke saya, itu kamu masih nyimpen nggak? Masih. Filenya saja yang terduplikasi. Filenya terduplikasi. Iya. Saya punya, kamu punya. Ya. Ada 2 file berarti. Ada 2 file. Nah, dalam transfer nilai itu nggak bisa berlaku seperti itu. Betul. Karena sudah terbagi. Ya. Duit itu Terjadi tergandakan gitu. ya ganda. Gandakan. Nah, jadi orang mulai berpikir untuk memecahkan persoalan itu. Persoalan yang ada sekarang. Nah, secara histori, ya, evolusi uang ke uang digital sekarang itu adalah pemecahan pada persoalan-persoalan yang sebelumnya, seperti duit komoditas itu kan tidak efektif sekali, ya nggak? Barter, Ya. kamu pakai sapi, aku pakai kopi misalnya, Ya. gimana menghitungnya? Ya. Maka uang hadir, ya, untuk menyelesaikan persoalan itu. Benar menjadi alat tukar. Benar menjadi alat tukar. Dan poinnya yang paling bagus merepresentasikan uang, saya pikir unit of account, poin kedua ya. Yang pertama tadi medium of exchange, yang kedua itu unit of account. Alat penghitung. Ya, jadi standar nilai tukar. Nah, makanya ketika berbicara nilai tadi harus ngerti juga konsep, berarti yang disebutkan itu nilai konkretnya, nilai yang betul-betul nilai. Ya. Artinya kalau ini 1.000, kamu punya 10.000, ya nyosok 9.000. Ya. Itu nilai konkret. Ya. Nah, nilai abstraknya tadi yang dijelaskan tadi. Nah, jadi sampai mana tuh? Nilai konkret dan nilai abstrak. Iya. Unit of account. Unit of account itu persoalan yang dipecahkan oleh teknologi sebelumnya yang nggak bisa, yang duit ini tadi, duit apa? Fungsional. Komoditas. Duit komoditas. Duit komoditas itu masalahnya seperti apa emang sekarang? Pertama, komoditas itu kan bermacam-macam, ya enggak ya? Nah, ketika kita terhubung secara global, itu kan kemudian kita harus menemukan suatu metode yang efektif, yang paling efektif. Maka di pertemuan Bretton Woods itu ibarat kata itu ditentukan sebuah nilai universal yang bisa dipergunakan sebagai acuan umum. Karena kita sudah terjaring sebegitu luas. Masa kamu mau beli apa pakai kerang, kulit kerang gitu kan? Ya. Nah, maka itu. Nah, tapi persoalannya ya, uang universal ini pun bermasalah, terutama terhadap trust tadi. Ada uang universal itu kita. Dolar. Jadi Dolar itu trustnya menurun sekarang dolar ini ya. menurun. Jadi kasus yang terjadi sekarang ini, contoh di duit ini ya, uang ya, kita masih bicara uang. Konsepnya masih sama konsepnya ya. Tapi trustnya sudah menurun. Dan trust itu kembali ke nilai ya. Trust itu hubungannya dengan nilai. Hubungannya dengan nilai. Jadi ketika trustnya menurun, nilainya pun menurun. Ya. Yang menjadi semacam konsep besar tentang uang
itu kan tidak bisa dilepaskan dari struktur kekuasaan, ya enggak? Iya. Jadi ada quote nih yang menarik nih dari Hegel bahwa power apa itu lupa. Knowledge is power. Power tend to corrupt power, but absolute power corrupt absolutely. Ini Hegel. Bukan Hegel. Siapa lupa? Bisa di Indonesia kan, Bang? Nggak bisa. Jadi kekuasaan itu cenderung korup. Tetapi kekuasaan mutlak itu pasti korup. Wah, ini dasar ini, coy. Nah, sekarang Coba. Kalau itu dikondisikan di kondisi uang kita tadi itu. ya. Heeh. Lah sekarang memang uang itu siapa yang menguasai? Iya kan? Negara dong. Hah? Negara yang menguasai berarti. Itu bisa jadi iya, cuman tidak tepat, coy. Bukan negara yang menguasai uang. Uang itu dikuasai oleh Federal Reserve. pihak swasta. Pihak swasta. Jadi negara ini sebenarnya bekerja sama. sama dengan pihak swasta yang punya duit tadi itu ya. Iya, yang bisa mencetak uang, ya, mengendalikan sistem moneter dan segala macam. Swasta ini. Swasta. Berarti dia tidak terikat undang-undang negara itu. Atau dia tidak punya negara atau Tidak bisa diintervensi lebih tepat. oke ya. Benar. Tidak Nah, bisa diintervensi. Kemudian kalau pertanyaannya saya kerucutkan ini sekarang ini, itu kekuasaan mutlak bukan? Kekuasaan mutlak, Berarti dia berpotensi absolut korup. absolut korup. Berarti nilai trustnya di mana? Itu persoalannya, coy. Jadi duit kita ini dimiliki oleh swasta yang mempunyai kekuasaan secara absolut. mutlak. Ya. Dan sudah menurut pepatah, siapa yang punya kekuasaan mutlak secara otomatis dia korupsi. Mutlak korup. Mutlak korup. Nah, kalau seperti itu orang-orang ini sudah mulai berpikir ke arah ketidakpercayaan berarti ya. Nah, berarti perlawanan terhadap itu adalah nilai-nilai kebebasan. Bebas untuk kemudian itu lepas dari kungkungan, ya, kungkungan yang penguasa absolut itu. Jadi kita memang bicara dalam konsep nilai. Apakah dulu Itu kenapa pembicaraan itu jadi dalam gitu. Kalau kita punya konsep dalam pikiran. ya. Jadi apakah dulu konsep trust ini sudah ada dulu atau dia baru mencuat 100 tahun 200 tahun terakhir ini? Di masa dulu ketika alat tukar ini masih dalam bentuk medium yang lain ya. Nggak harus duit kertas ini. Apakah trustnya juga tinggi? Nah, Kalau sekarang kurang trust, berarti kan dulunya berarti sangat trust. ya. Apa yang berbeda dulu dengan sekarang itu? Saya pikir zaman itu kemudian itu bersiklus, Berubah zaman itu. berubah zaman itu. Termasuk alat tukar, Iya, termasuk kepercayaan. termasuk kepercayaan. Dan penguasa yang mengelola kepercayaan ini. Iya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan teori konspirasi. Guys, tidak ada masalah dengan teori Tidak konspirasi ada itu. masalah. Karena memang gini kan. Kalau saya bukan pengen menyebut itu sebagai teori konspirasi, justru spekulasi konspirasi yang lebih tepat itu. Spekulasi. Iya. Jadi kalau spekulasi artinya Ya dalam arti kata gini, kita tidak menolak secara penuh konspirasi. Konspirasi itu ada. Dan secara sejarah memang itu sudah terbukti. Sebut siapa? Genghis Khan yang mau menguasai 13
penduduk bumi. Ya. Kemudian Alexander the Great. Ya. Sebelum-sebelumnya ada Firaun. Ya, ya. Dan itu bahkan ditulis banyak sekali tentang Ya, kisah Firaun sama Musa. Musa. Artinya konspirasi itu sendiri menjadi bagian daripada proses perjalanan atau perkembangan hidup. Iya. Iya. Tetapi persoalannya konspirasi ini kan lantas tidak bisa dibuktikan secara fakta. Karena setiap orang bisa membuat konspirasi. Bisa. Bisa, saya sekarang bisa membuat konspirasi. Betul. Artinya konspirasi ini sesuatu yang datang dari pikiran dan belum terbukti sama sekali. Antara ke warung kopi dan menyebar di seluruh warung kopi. Jadi konspirasi. Maka konspirasi sifatnya tetap teori. Kalau dulu penguasa-penguasa itu ingin menguasai daerah secara langsung yang disebutkan tadi ya, kayak Genghis Khan, kemudian Pokoknya Alexander the politisi Great, dan penguasa dulu itu. Hitler, iya. Kalau sekarang kan nggak perlu lagi seperti itu. Ya. Cukup menguasai hal yang paling fundamental dalam kehidupan. Dalam kehidupan apa? Uang. Ya. Ya, Kita kan bahas uangnya. Bener, uang itu sangat fundamental sekarang. Kita sebutlah apa tujuan hidup kita itu. Kalau kita ini hidup mulia, kamu tidak akan mulia sekarang. Karena medium untuk mulia itu salah satunya uang. Kamu akan diinjak-injak. nah itu yang kami bahas malam kan ya, di tempat Rian ya. Jadi satu-satunya bahasa yang dimengerti orang sekarang itu adalah uang. Nah, maka pentingnya gini Yon, Mas Ati. Balik lagi ke konsep nilai ya. Nilai abstrak, nilai konkret. Nilai konkretnya itu uang sebagai uang kertas. Ya. Ya. Uang sebagai uang. Uang sebagai uang yang punya bentuk fisik itu Ya. konkret. Konkret. Ya. Oke. Nah, tapi sekarang sistem masyarakat kita menciptakan suatu nilai baru terhadap uang. Nilai abstraknya. Uang sama dengan kesuksesan. Uang sama dengan harga diri. Uang sama dengan Anything. Uang ini merampas seluruh. Jadi masyarakat sekarang itu ya meletakkan nilai lebih kepada uang, tidak dalam tataran konkretnya tetapi abstraknya. Dan yang perlu diketahui bahwa tindakan seseorang, perilaku, pilihan itu ditentukan oleh nilai konkret, nilai abstrak bukan nilai konkret. Betul. Yang sangat mempengaruhi. Betul. Jadi nilai tadi ya, nilai manusia sudah tidak terlihat sebagai nilai abstraknya sekarang. Iya. Tapi nilai konkretnya yang terlihat. bukan nilai abstraknya justru yang mendorong. Kita kan pengen kemudian kan dipandang orang punya status sosial Ya. karena mempunyai uang. Ya. Karena satu-satunya yang sekarang itu mereka ngerti adalah bahasa uang. You smart, I don't care about you fucking smart. Ibarat kata tuh ya. But how many money you have? How many money you have? Berapa banyak uang yang kamu punya? Kamu baik hati, orang nggak nangkep nilai baik hati itu sekarang. Emang Betul. lo kaya lo? Kalau kaya ya aku kemudian menganggap kamu bernilai, berharga, manusia sukses. Nah, nilai-nilai ini yang kita letakkan di dalam abstraksi uang yang menjadi penting sehingga kita terdorong untuk gimana nih biar kehidupan kita ini dipandang orang secara biar sama status sosial dengan orang-orang. Salah satu syaratnya harus punya uang. Itu yang disebut aktualisasi diri mungkin. Bisa. Maka orang kan lebih memilih untuk mempunyai simbol-simbol kemudian untuk dipandang orang lain sebagai orang yang berharga, sukses ya. Mobil, rumah mewah. Iya, karena asumsinya itu adalah uang. Iya. Alat-alat apa itu? Sosialita. Ya. Karena uang. Uang itu fungsinya kalau sudah seperti itu mengambil nilai abstrak manusia seperti Bukan nilai abstrak, nilai konkret. nilai konkret manusia ya.
secara pikiran apakah dia orang yang sabar, smart, Iya, berilmu. iya, Tidak. Jadi kalau bahasa itu menjadi tidak relevan dan tidak penting Betul. lagi. Betul. Yang penting kamu kaya nggak kamu? ya, Kalau kaya, saya hormat, saya Respect. respect, saya hargai kamu sebagai manusia. ah, What the fuck is that? Apa yang karena terjadi? memang seperti itu, men. Hah? Kata saya normal itu. Nggak tahu ya, saya ini kan manusia produk sekarang, men. Ah, ah. Kamu juga manusia produk sekarang yang punya pengetahuan tentang masa lalu. Saya tidak menyalahkan mereka ya, karena kita semua itu butuh duit, tapi persoalannya itu terletak pada ketika kita mengagungkan duit itu menjadi nomor satu. Akhirnya nilai-nilai penting lain dalam kehidupan kita itu tereduksi menjadi tidak penting lagi. Karena duit itu memang agung, men. Duit itu memang agung, Money the great. iya. Man- Karena sekarang itu ya, saya tahu kenapa kamu berpikir begitu Yun ya. Karena kondisi sekarang itu yang diciptakan membuat kita ketergantungan mutlak dengan duit, sehingga Iya. kita nggak bisa melihat Sisi lain ya. ya di luar daripada itu. Iya. Nah sekarang saya tanya kamu, sebetulnya yang dicari manusia itu apa sih dalam hidup? Duit. Duit. Saya yakin 60-80%-nya setuju. Ya. Tapi apa betul itu? Nah, itu pertanyaan juga buat saya. Apa betul ini? Nah, kalau kemudian saya menjawab misalnya, yang dicari orang itu bukan duit, tapi kebahagiaan. Nah, Uang adalah alat untuk mencapai kebahagiaan. Kalau mencapai kebahagiaan, saya kerucutkan lagi pertanyaannya. oke. Bisa nggak sih ya, mencari kebahagiaan itu tanpa uang? Jangan tanpa uang dulu. Sedikit uang dulu. Enggak, tanpa uang. Tanpa uang benar. Ekstrim sekali itu. Iya. Enggak lah. Kenapa? Karena kita sudah diciptakan ketergantungan mutlak dengan uang kan? Ya. Kamu tahu ada sekelompok orang ya, di daerah tertentu yang menganggap alam itu sudah menyediakan sumber daya yang lebih dari cukup. Ah, Dan mereka hidup dengan itu. ya. Tapi oke ya. Artinya faktanya ada kan, bahwa mereka faktanya ada. yang mencari kebahagiaan ya, lantas tidak harus dengan uang. Nah, ya bagaimana kalau mereka mau beli HP, TV, segala macam, kan mereka butuh uang. Lah itu yang dimaksud dengan mereka bukan membenci uang kemudian menegasikan uang sama sekali. Mereka tidak menempatkan uang sebagai nilai utama. Itu yang jadi Masih ada komunitas seperti itu. banyak. Tapi nggak di tempat kita hidup ini sekarang ini. Di tempat kaki kita berpijak ini enggak sepertinya sih. Ya. Tapi mungkin ada. Nah maka saya ya tidak menyalahkan mereka, karena mereka-mereka yang kemudian secara alam bawah sadar ditanamkan ya, tentang pentingnya status uang dalam kehidupan. Kita sudah terlalu tinggi itu meletakkan uang dalam level yang Makanya Jauh. kita punya pedoman bekerja. iya. Nah Iya. itu bentuk legitimasinya Yun. Nah, Jadi ada sebuah teori dari Karl Marx, bukan teori sih, ya teori lah anggapnya, nah. bahwa manusia itu sudah semakin teralinasi Apa artinya itu? dari dirinya sendiri, terasing Yun, Saya contohkan, saya terasing dari diri saya. dari dirimu sendiri. Kenapa? Karena kamu itu ya menukarkan waktu, menukarkan tenaga, menukarkan pikiran ya untuk mendapat uang, padahal yang kamu waktu, pikiran, tenaga itu adalah sesuatu yang berharga. Yang sebetulnya bisa kita kelola dan kita ekspresikan untuk hal-hal yang lebih, katakanlah, lebih bernilai kemanusiaan. Nah, Atau tapi gini loh maksudnya tuh, teralinasinya di mana? Ya ketika kamu melakukan itu bukan berdasarkan dorongan hasrat, Nah, tetapi dorongan uang. betul. Itu kan soal pertukaran. Gimana kalau seandainya kamu bekerja dengan kecintaan, dengan segala macam, ya, betul-betul mengaktualisasikan
dirimu ke dalam potensi dirimu ke dalam pekerjaan itu dan menghasilkan duit. Nah, ini yang kita perlu garis bawahi, bahwa ada perbedaan antara ketika kita ya menomorsatukan uang dengan tidak menomorsatukan uang. Artinya ada gairah di situ ya. Ya. Nah, itu kita bicara soal kehidupan yang bahagia. Gairah itu, maka orang-orang sering bicara passion itu artinya bicara kehidupan yang bahagia ya. Iya. Dan mereka dapat reward sebagai Iya. rewardnya adalah uang itulah. Artinya catatannya itu adalah yang sebetulnya perlu kita kelola atau kita kembangkan itu adalah kualitas diri. Kualitas diri. Sehingga dari kualitas diri itu Uang. yang akan mendatangi kita. Tapi keadaan zaman sekarang justru terbalik. Ya. Justru kita, kalau bahasa Bang Gundrung tadi kan, kita menukarkan diri, menjual diri kita untuk kemudian mendapatkan uang. Nah, Sehingga itu mengikis jati diri atau kepribadian kita. Nah, Misalnya kita benar karena berarti. hah? Benar karena. Ya, ya dia bukan coba untuk kemudian itu apa menyalah-nyalahkan yang ini ya. Dia maksudnya Karl Marx itu mencoba untuk mengungkap kebenaran itu, mendeskripsikan kebenaran itu dari penjelasan itu tadi. Jadi dia tuh sebetulnya tuh pengen kita itu merekonstruksi pikiran kita tentang uang itu sendiri. Benar nggak sih selama Berarti ini kita, kondisi ini sudah terjadi sejak sebelum Karl Marx ya. ya Kondisi kita sudah diperbudak oleh uang. uang. adakah pengaruhnya terhadap revolusi industri atau revolusi industri itu sendiri yang menciptakan mainstream hingga ke masa sekarang? Kalau ada nggak pengaruhnya itu pasti, Ada ya. pasti. Maksudnya apakah jangan-jangan justru peran revolusi industri itu sendiri yang kemudian menggiring peradaban ke kondisi seperti sekarang ini? Iya, karena revolusi industri itu